Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil review makalah untuk memenuhi mata kuliah keamanan data. Baik, langsung saja kepada judul yang ingin saya bahas di sini, yaitu keamanan pada cloud computing memerangi ancaman cyber pada cloud. Baik, pendahuluannya, saat ini menggunakan layanan cloud sedang menjadi kecenderungan bagi banyak perusahaan besar. Menurut Infoword.com, keras memiliki banyak ancaman risiko, seperti penerobosan data, kredensial yang berbahaya, dan autentikasi yang rusak, interface dan API yang dihack, dan lainnya. Namun, cloud masih digunakan karena bisa membantu efisiensi proses bisnis, meningkatkan daya proses, pengurangan biaya, dan banyak kelebihan lainnya. Baik, yang akan kita bahas di sini yaitu ancaman cyber atau cyber threat pada cloud juga telah mengalami penurunan karena vendor-vendor besar penyedia layanan cloud terus mengembangkan dan menerapkan keamanan yang lebih terjamin. Akan tetapi, penyedia cloud harus merupakan vendor yang handal. Nah, yang kedua, kita juga akan membantu perusahaan untuk memerangi ancaman cyber yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi tujuan cloud computing, yaitu menyediakan akses jaringan yang aman dan terkini untuk sumber daya dan berbagai layanan. Nah, yang akan kita bahas di sini yang pertama yaitu cloud computing, yang kedua ancaman cyber pada cloud computing, dan yang ketiga memerangi ancaman cyber pada cloud computing. Baik, di sini kita akan membahas apa itu cloud computing. Nah, menurut National Institute of Standards and Technology, cloud computing adalah sebuah model untuk memungkinkan akses jaringan permintaan yang ada di mana-mana dan nyaman ke sumber bersama dari suatu sumber daya komputasi. Sumber daya tersebut dapat dikonfigurasi, misalnya jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan. Dan dapat dengan cepat tersedia serta dilepaskan dengan sedikit usaha pengelolaan atau interaksi dengan penyedia layanan. Nah, tujuan dari cloud computing adalah menyediakan akses jaringan yang aman dan terkini untuk sumber daya dan berbagai layanan, seperti Software as a Service atau SaaS. Selain itu, cloud juga dapat mengembangkan kesempatan bisnis, namun ini juga dapat memberikan risiko dan kerentanan keamanan cyber, misalnya saat menyimpan data di cloud storage. Nah, model cloud ini terdiri dari 5 karakteristik penting, 3 model layanan, dan 4 model penyebaran. Karakteristik penting dari cloud adalah pelayanan mandiri yang dibutuhkan, akses jaringan luas, pengguna secara bersama suatu sumber daya, elastisitas yang cepat, dan layanan yang terukur. Model layanan cloud adalah software as a service, platform as a service, dan infrastructure as a service. Sedangkan model penyebarannya yaitu private, komunitas, public, dan hybrid. Selain itu, aktor yang terlibat juga dapat diklasifikasikan sebagai konsumer, provider, auditor, broker, dan carrier. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang ancaman cyber pada cloud computing. Nah, berikut ancaman yang sering kita terima, yaitu berupa keamanan data, menjamin keamanan penyimpanan data pada cloud, yaitu menjamin prinsip dasar tentang kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan. Hal ini berarti data tidak dapat dibuka oleh pihak yang tidak memiliki hak akses, tidak akan berubah sendiri,
dan selalu dapat diakses sewaktu-waktu oleh pemegang hak akses. Yang kedua, keamanan infrastruktur jaringan menjamin bahwa penyedia layanan dapat menerima lalu lintas data dari jaringan yang terpercaya dan menghentikan lalu lintas dari jaringan yang berbahaya. Yang ketiga, keamanan aplikasi cloud. Terjamin bisnis dan perusahaan bahwa mereka dapat melindungi aplikasi berbasis cloud dari berbagai ancaman keamanan cyber. Hal ini mirip dengan keamanan aplikasi web yang disediakan data center. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang memerangi ancaman cyber pada cloud computing. Nah, yang pertama, mendeteksi serangan pada cloud. Untuk memerangi ancaman cyber pada cloud, hal pertama yang diperlukan adalah mengumpulkan data-data penting terkait keadaan dasar cloud dan pada kondisi terjadinya serangan. Kemudian, dari data tersebut dapat dilakukan pemodelan ancaman. Ancaman dapat lebih mudah dikenali dengan model yang telah dihasilkan. Nah, maksud dari gambar tersebut juga pengumpulan data dapat dilakukan karena infrastruktur cloud pada internet sudah digunakan sejak dan telah ada banyak data serangan yang terjadi. Fitur atau karakteristik yang dapat diekstrak dari data lalu lintas jaringan mengandung informasi seperti ukuran sumber, ukuran paket tujuan, penunjuk dan durasi transmisi yang sudah cukup untuk mendeteksi serangan pada infrastruktur cloud. Data-data tersebut akan menjadi data pelatih pada pembelajaran. Artificial Neural Network atau ANN. Kemudian, ANN dapat digunakan untuk mendeteksi serangan berikutnya. Pada tahap pertama, akan dianalisa data lalu lintas yang terkumpul. Akan dianalisa pada setiap hubungan dari jaringan infrastruktur cloud. Peralatan pelacak seperti TCP/DUMP dan Wireshark akan digunakan untuk menangkap lalu lintas dan memotong serta menampilkan paket jaringan pada tampilan jaringan. Data-data kedua akan mengekstraksi karakteristik paket individual dari data yang terkumpul menggunakan alat seperti TCP trace. Tahap kedua ini akan menggunakan metode validasi silang. Untuk menghasilkan kumpulan data untuk latihan dan pengujian agar tidak terjadi tumpang tindih data. Proses akan diulang pada kumpulan karakteristik sejalan dengan berkurangnya karakteristik yang ada. Pada tahap keempat, ANN akan dilatih menggunakan algoritma backpropagation dan fungsi sigmoid activation dengan karakteristik efektif yang dipilih untuk deteksi serangan. Terakhir, ANN yang telah terlatih digunakan untuk mendeteksi serangan dari input data lalu lintas jaringan dimulai. Yang kedua, yaitu kontrol akses pada cloud computing. Di sini kurangnya kontrol akses pada komunitas dan penyimpanan database menyebabkan siapa saja dapat mengaksesnya dan sistem menjadi rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, muncul solusi meningkatkan keamanan dan aspek kerahasiaan dan integritas untuk cloud pribadi, publik, dan hibrid yang diajukan oleh British Power dan Research. Akan dilakukan beberapa verifikasi seperti verifikasi pengguna, verifikasi internet protokol atau API, dan verifikasi one time password atau OTP. Selain itu, solusi ini menggunakan algoritma RSA berbasis kunci asimetris 2048 bit untuk kerahasiaan dan algoritma MD5 32 bit untuk keaslian informasi. Berikut ini menunjukkan cara kerja solusi kontrol akses yang sedang kita bahas. Selanjutnya, security as a service.
pada makalah yang berjudul Security as a Service for Microservice-Based Application, dibahas tentang memungkinkannya bahwa adanya layanan keamanan yang berbasis cloud. Arsitektur mikro layanan yang dibahas menjabarkan aplikasi ke dalam kumpulan layanan yang terfokus dan dapat dijalankan secara terpisah. Sebagai contoh dari arsitektur yang menggunakan aplikasi dengan mikro layanan tersebut dapat dilihat dalam desain layanan antara Netflix, eBay, dan Guild. Sebaliknya, aplikasi internet tradisional biasanya dirancang menggunakan model terkait juga dengan aplikasi monolitik yang mengimplementasikan semua logika bisnis. Oleh karena itu, layanan mikro mengatasi masalah tersebut dengan memisahkan tanggung jawab pekerjaan pada aplikasi yang lebih kecil. Nah, layanan mikro tersebut tidak lepas dari permasalahan keamanan yang ada pada cloud karena arsitektur ini membutuhkan dukungan dari cloud untuk mengatasi masalah itu digunakan FlowTab. Nah, FlowTab ini seperti pada layar Anda gambar di sebelah kanan. Nah, yaitu hubungan yang diciptakan antara aplikasi dan infrastruktur cloud tentang bagaimana menyampaikan kejadian jaringan. Hubungan ini mencakup fungsi monitor untuk setiap VM aplikasi dengan mengaitkan VM tersebut dengan VM keamanan dan acara jaringan yang harus dipantau sebagai API tools dan dapat digunakan oleh aplikasi cloud. FlowTab dapat melakukan pemantauan keamanan per aplikasi maupun per titik cloud. Jika FlowTab memantau keamanan per aplikasi, maka aplikasi akan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi, namun efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan pemantauan keamanan per titik cloud. Nah, selanjutnya, fitur lain dalam menghadapi ancaman cyber pada cloud computing. Nah, apa saja sih fitur-fitur yang bisa menghadapi ancaman cyber pada cloud computing? Nah, terdapat cara-cara lain yang telah diusahakan untuk menghadapi ancaman cyber pada cloud computing. Misalnya, pada makalah yang ditulis oleh Chi Han dan kawan-kawan yaitu layanan KLAS. Ini menawarkan lingkungan percobaan keamanan cyber virtual yang kompleks dan canggih secara transparan, di mana pengguna hanya berfokus pada masalah keamanan cyber yang dipelajari dalam percobaan menggunakan browser, sehingga bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, KLAS memungkinkan pengguna untuk melakukan percobaan cyber security virtual pada lingkungan cloud virtual tertutup untuk memenuhi metode dan teknik yang digunakan untuk melakukan serangan cyber. Nah, yang kedua, PWC. Nah, menyatakan adanya keamanan cyber yang berbasis cloud yang dapat meningkatkan pengumpulan informasi dan pemodelan ancaman, penggunaan serangan yang lebih baik, meningkatkan kolaborasi dan pembelajaran kolektif, mengurangi jeda waktu antara deteksi dan perbaikan, serta menciptakan saluran komunikasi yang aman. Dari tulisan yang disebar, PWC mengakui bahwa hal tersebut dapat tercapai dari hasil kerjasama mereka dengan Google. Nah, di sini kita akan bahas tentang masalah dan solusinya. Apa sih masalah dan solusi yang bisa kita ambil? Nah, masalah yang sering kita hadapi pada cloud computing ini yaitu seperti mengganggu atau merusak, menguping, penyingkapan informasi, penolakan, serangan main intermiddle, serangan pengulangan. Nah, apa sih solusi yang bisa kita lakukan? Nah, solusi yang bisa kita lakukan seperti yang saya bahas pada slide sebelumnya, yaitu yang pertama layanan KLAS, PWC, dan bisa juga kita dengan menggunakan firewall, anti-DDoS, IPS atau IDS, atau bahkan antivirus lain dan sebagainya. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika
dalam presentasi saya ada kurangnya, silahkan dari teman-teman untuk menambahkan dari referensi-referensi yang lain. Tapi jika dari teman-teman merasa manfaat dan kelebihannya dari presentasi yang sudah saya bahas, silahkan untuk teman-teman menambahkan dari referensi-referensi yang lain. Tapi jika dari teman-teman merasa manfaat dan kelebihannya dari presentasi yang sudah saya bahas, silahkan untuk teman-teman share, like, dan komen di bawah ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.